salawat beri dengan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mencari kata Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan menyampaikan di sini adalah bagaimana peran guru penggerak mengenai visinya. Di sini kita akan memintakan kepada Bu Artina bagaimana dia menyampaikan perkembangannya dari awal dia menjadi guru penggerak sampai sekarang kan udah modul 1.4, dari modul 11, 12, 13, 14 sekarang. Ini udah menyampaikan mengenai visi bagaimana ke depannya. Untuk itu kami mintakan kepada Bu Artina menyampaikan visinya ini menjadikan aksi nyata biasanya untuk perubahan sekolah kita menuju ke yang lebih baik, untuk menuju ke depannya Ibu ya, sesuai dengan kurikulum mereka. Kepada Bu Artina. Terima kasih. Saya berdiskusi dengan teman-teman tentang bagaimana harapan kita untuk murid kita, mungkin yang kita lihat nanti bagaimana 5 atau 10 tahun ke depan murid kita. Nanti kegiatan kita mendiskusikan visi ini diawali dengan melengkapi kalimat rumpang yang ada pada Padlet Bapak dan Ibu nanti. Sebelum mengisi Padlet saya ini lihat di layar nampak bahwa dalam tugas dalam LMS kemarin Bu Nora kami mencoba merancang cita-cita untuk murid itu yang di tengah ini berarti harapan saya ingin mendapatkan murid yang cerdas ya, bertoga dia ya Bapak dan Ibu. Nanti kedepannya murid yang cerdas ini dia berdoa berarti beriman dan takwa, cerdas intelektual ya, berarti ini semuanya adalah profil pelajar Pancasila. Itu kemarin yang kami coba rancang dalam tugas, dan sekarang kita aplikasikan di sekolah kita bagaimana apakah visi di sekolah kita ini nanti berpihak ke murid, karena targetnya itu nanti ya Bu Nora berpihak ke murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang menuntun berpihak ke murid. Sementara kita tugasnya di sini menuntun mereka untuk mencapai cita-citanya nanti. Itu Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan, itu saya selaku CPP telah belajar membuat visi. Itu yang tadi dilihat. Diskusi hari ini adalah bagian dari proses belajar saya. Walaupun ini hanya proses belajar saya, namun proses di sini diharapkan nanti refleksi bersama kita untuk targetnya untuk anak didik kita ke depannya. Jadi sebelum masuk kita ke kalimat rumpang, saya punya puisi puisi Aku Melihat Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Boleh didemonstrasikan sedikit Bu Nora? Iya, boleh. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Relief, aku mendengar lautan Hindia yang bergelora membanting di pantai Relief itu. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning dan menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, gunung-gunung semua gunung yang lainnya, namun aku melihat Indonesia. Jikalau aku
mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak. Bukan lagi aku mendengar lagu yang mendengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur pelaran, bukan lagi pangkur pelaran yang aku dengarkan, namun aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagu aku dengarkan, tapi aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Jadi dari puisi tersebut apa yang tersirat sebenarnya ada di dalam Bapak Ibu, apa yang diinginkan sebenarnya oleh Presiden Soekarno. Apa yang diinginkan oleh Presiden Soekarno dari apapun yang dia dengar, apapun yang dia lihat, apapun yang dia hanya Indonesia. Artinya apa tuh Pak Mardi? Ya, sesuai dengan visi tadi, walaupun kita berbeda-beda, ya, tapi kita tetap bersatu. Iya. Indonesia. Artinya berkebinekaan global di sini ya, berkebinekaan global kita. Jadi apapun itu kita tidak melihat suku, kita tidak melihat ras, agama, Indonesia satu-satu. Inilah anak-anak kita yang akan kita lihat 5-10 tahun ke depan, itulah Indonesia nantinya ya Pak. Itulah yang Indonesia nanti. Oke, mungkin itu sedikit demonstrasi kita masuk ke kegiatan inti kita, mengisi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Ada 6 kalimat rumpangnya. Kita diskusikan, kita di sini berdiskusi ya Bapak Ibu, kita berdiskusi bagaimana menurut pandangan kita bersama, nanti dari masing-masing kita dulu nanti kita satukan. Jadi akan membentuk dia nanti sebuah visi kita diskusikan dengan visi sekolah kita, apakah nanti sama atau ada yang perlu kita tambah atau ada yang perlu kita kurangi nanti untuk kedepannya, sehingga terbentuklah sebuah prakarsa perubahan baru ya benar. Oke. Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Yang kedua kita percaya bahwa murid itu apa. Yang ketiga di sekolah kita mengutamakan apa. Kemudian murid di sekolah sadar betul bahwa apa, gitu kan? Yang kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Kemudian yang keenam, kita warga di sekolah ini dididik untuk insan yang mempunyai kompetensi, berakhlak mulia dan mempunyai keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Menurut Pak Febrianto, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus datang ke sekolah untuk belajar. Menurut Pak Mardi, ilmu pengetahuan, disiplin, akhlak mulia, dan bertakwa sangat penting sekali untuk masa depannya. Maka dari itu, kita seorang guru harus membimbing siswa tersebut dengan baik. Menurut Ibu Hilma Devitri, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka perlu bimbingan dan arahan dari guru untuk menyelesaikan proses pembelajaran mereka di sekolah. Menurut Pak Safrijen, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat terbaik bagi mereka untuk mengembangkan berbagai kemampuan yang berguna di masa depan.
menurut Ibu Sartia Pulungan, murid di sekolah kita sadar bahwa mereka butuh pendidikan dan bimbingan dari guru yang untuk memperoleh ilmu dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemudian terakhir menurut Ibu Kartini Jamil, murid di sekolah kita sadar bahwa pergi ke sekolah menuntut ilmu, tapi yang paling berat bagi guru memotivasi siswa untuk lebih rajin lagi. Dari semua pemikiran yang telah Bapak Ibu tuangkan dalam Padlet ini, apa kesimpulan yang bisa kita ambil untuk melengkapi kalimat rumpang yang keempat ini? Akan saya ketikkan di sini. Kesimpulannya kayaknya perlu kerjasama, nak. Iya Bu Fitri. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kerjasama itu penting. Tadi kolaborasi mengutamakan, udah. Tadi kolaborasi kerjasama sama. Iya sudah. Berarti Iya. yang kesimpulan 3 yang kalau sadar betul, Pembelajaran yang mereka ikut itu penting. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka tuh harus menjadi manusia yang cerdas dalam segala aspek kehidupan, nggak Bapak Ibu? Jadi kesimpulannya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah tempatnya belajar, sekolah tempatnya belajar, menuntut ilmu. Dia saatnya tahu itu gitu. sekolah tempat mereka menuntut ilmu, Menuntut ilmu, mengembangkan potensi, Dan guru akan memberikan bimbingan untuk itu. menuntut mengembangkan ilmu, potensi, mengembangkan potensi, potensi yang mereka miliki, ya, Meraih prestasi. dan yang meraih prestasi, meraih prestasi. dan tugas guru lah. Dan guru akan membimbing mereka. Dan tugas guru membimbing sesuai membimbing Membimbing mereka. Iya. Oke. Murid sekolah kita sadar betul bahwa sekolah tempat mereka menuntut ilmu, mengembangkan potensi, meraih prestasi. Dan tugas guru akan membimbing mereka. Mereka yakin bahwa kita akan membimbingnya untuk mencapai semua itu ya. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjutkan melengkapi kalimat rumpang yang kelima. kita warga di sekolah ini yakin untuk